"Nil, minta rokokmu dong, punyaku sudah habis nih," kata Panji kepada Daniel. "Sehabis sarapan memang paling enak buat merokok." "Daniel, nih kamu bisanya minta doang, gak berani beli." Panji, "Ya udah, nanti kalau kita ketemu warung aku beli deh." Iqbal, "Memangnya berani kamu belanja di kampung ini?" Panji, "Emangnya kenapa? Apa yang salah? Kita kan mau beli, bukan mencuri." Daniel, "Di kampung ini semua orangnya aneh, Cuk." Panji, "Gak peduli aku, intinya di kampung ini cewek-ceweknya cantik. Udahlah, jangan pikiran itu lagi. Ayo cepet beresin peralatan makannya. Kita harus cepat-cepat keluar dari desa ini." Kami kemudian membereskan peralatan makan dan melipat tenda. Setelah itu kami langsung keluar dari halaman musola. "Daniel, jadi kita akan pergi kemana ini?" "Kita tanya bapak yang kemarin saja. Kamu masih ingat rumahnya nggak, Nil?" Daniel, "Iya masih." Kami kemudian berjalan menuju jalan tempat kami bertanya kepada bapak-bapak yang kemarin. Betapa terkejutnya kami melihat bapak yang kemarin masih melakukan kegiatan yang sama persis yang dia lakukan kemarin. Hal itu membuat aku langsung mengurungkan niat untuk bertanya kepada bapak-bapak itu. "Kita jalan aja yuk, jangan bertanya di sini," kataku dengan ekspresi takut. Panji, "Emangnya kenapa?" Iqbal, "Kamu nggak lihat tingkah bapak itu dari kemarin masih seperti itu? Masa sih dari kemarin seperti itu nggak berubah?" "Iya beneran, kita terus saja jalan ya." Kami terus berjalan di sepanjang gang kampung itu. Angin sepoi-sepoi, bau udara yang sedikit seperti bau menyan membuat suasana semakin membuatku merinding. Setelah berjalan beberapa meter dari bapak yang tadi, kami kemudian melihat Bapak Marbot musola yang sedang berdiri di pinggiran gang. Berpakaian masih menggunakan jubah putih seperti tadi malam. Sepertinya dia memang sengaja menunggu kami. Pak Marbot bertanya kepada kami, "Kalian mau kemana?" Seperti biasa dengan nada halus dan ekspresi senyum. Ridho menjawab, "Kami mau pulang Pak, tapi kami bingung mau lewat mana. Kami tidak tahu kampung apa ini." Lalu Bapak Marbot menyauti, "Jadi kalian mau pulang ya? Kalian ini berada di Kampung Anjani." "Kampung Anjani, Pak?" Aku langsung teringat dengan nama ratu jin yang ada di Gunung Samalas yang bernama Dewi Anjani. Aku sudah menduga kalau ini bukanlah dunia nyata, tapi ini dunia gaib milik Ratu Dewi Anjani. Bapak Marbot menjawab, "Iya, kampung ini bukan kampung seperti dunia kalian. Bila kalian ingin pulang ke rumah, kalian semua tinggal jalan melewati hutan tempat kalian masuk kemarin. Kemudian kalian harus cari batu besar dan memutarinya sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkan salam." "Ridho, memangnya kita nggak bisa ya pulang naik ojek lewat jalan raya sini, Pak?" Bapak Marbot menjawab lagi, "Tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah dengan yang Bapak tadi bilang. Ingat, kalian semuanya harus keluar. Bila dari rombongan kalian ini ada yang tidak keluar, maka kalian akan terjebak di kampung ini selamanya." Panji, "Mana mungkin kayak gitu, Pak. Kita tinggal naik ojek aja terus pulang. Kalian jangan percayalah sama bapak ini, dia pasti bohong. Mana ada yang namanya dunia gaib." "Jaga bicaramu, Panji." Bapak Marbot, "Terserah kalian mau percaya atau tidak. Intinya bapak sudah mencoba membantu. Dan ingat satu hal lagi, bila kalian masih di sini melewati 3 hari, kalian tidak akan menemukan batu besar yang ada di hutan itu lagi." Iqbal, "Kenapa Pak? Aku jadi takut nih." Bapak Marbot, "Sudah ya, Bapak pergi dulu." Sambil tersenyum, bapak itu pergi meninggalkan kita. Panji, "Kalian jangan mau ditipu daya sama bapak-bapak. Memangnya ini kampung apa? Mana mungkin ada batu ajaib yang diputari 3 kali bisa membawa kita pulang. Mana mungkin aku percaya hal gituan. Paling ini kita lagi dikerjain, kita lagi di prank ini. Mungkin sebentar lagi ada kamera yang keluar dan semua orang di sini acting. Pantas saja cewek-ceweknya cantik. Itu pasti kru-kru acara ini." "Kamu sudah gila ya? Pakai dong otak kamu. Mana ada orang ngeprank sebesar ini. Terus kamu gak inget sama kakek kemarin yang tiba-tiba berubah mukanya menjadi seram?" "Sudahlah Panji, ayo ikut kami ke hutan. Kita cari batu yang kemarin." "Daniel, pokoknya kalau sampai gara-gara kamu kita nggak bisa keluar dari sini, awas saja kamu." "Panji, awas apa? Mau mukul? Sini kalau berani." "Ridho, sudah ayo jalan." Aku menarik tangan Panji agar mau jalan, tetapi katanya dia akan
berjalan di belakang Iqbal. Kami terus lurus sampai kami tiba di rumah pertama di ujung desa. Kemudian kami berjalan lagi sampai bertemu area persawahan. Kami berjalan di pematang sawah dengan berhati-hati. Kami pun sampai di pinggiran hutan yang kemarin. Kemudian kami berhenti sejenak untuk meminum air putih karena haus. Kami pun tidak sadar sama sekali kalau ternyata Panji tidak ada di belakang kita. Aku, Panji di mana, Bal? Tadi kan ada di belakangmu. Iqbal, iya tadi di belakang aku, kok nggak ada ya? Daniel, jancuk memang si Panji ini menyusahkan kita saja. Ridho, dia pasti berencana untuk pergi merayu cewek-cewek dan menunggu kita di parkiran motor sesuai rencana kemarin. Iqbal, jadi gimana ini kalau kita tidak keluar dengan lengkap dari kampung ini? Kita tidak akan bisa keluar, Daniel. Kita tinggalin saja si Panji itu di sini. Aku juga sebenarnya nggak terlalu percaya sama bapak itu. Coba kita ikuti aja jalan kemarin. Kita kan tinggal lurus saja naik melewati hutan ini sampai ketemu jalur pendakian yang kemarin. Aku, iya juga sih. Coba kita jalan saja dulu. Terutama kita cari batu besar yang kemarin sebagai patokan. Ridho, oke deh, ayo. Kami berempat kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Panji. Kami lurus dengan mengingat jalan yang kami lewati kemarin. Sudah 2 jam kami berjalan tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya kami berjalan sudah jauh sekali sampai kelelahan. Sepertinya memang benar kami tidak bisa keluar dari hutan ini. Ridho, bagaimana ini? Kita tidak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya juga kita sudah sering melihat pohon-pohon ini. Sepertinya sudah melewati beberapa kali. Nih, coba lihat pohon-pohon ini. Tadi kan kita sudah melewatinya. Kenapa kita melewatinya lagi? Daniel, iya ya, kok bisa? Aku, sepertinya perkataan Bapak Marbot itu benar. Kita memang terjebak di sini. Iqbal, tuh kan kita harus cari Panji ini supaya kita bisa keluar dari sini. Ridho, tetapi kita sudah jauh dari perkampungan itu dan kita juga sudah capek nih. Air minum juga tinggal sedikit. Daniel, iya udah biar aku yang cari, tapi salah satu dari kalian ikut sama aku mencarinya. Aku, kamu aja yang ikut doh, biar aku yang tunggu di sini sama Iqbal. Ridho, gak berani aku takut masuk ke kampung itu lagi. Kami bertiga akhirnya melakukan sweet dan yang kena akhirnya aku. Mau tidak mau, aku sama Daniel pergi untuk mencari Panji. Kemudian Ridho dan Iqbal menunggu di pinggir hutan. Kami berdua cuma membawa satu ransel punyaku yang isinya paling lengkap dari ransel kami bertiga untuk jaga-jaga. Kalau sampai malam kita berdua belum menemukan Panji, kalian tetap tunggu di sini ya. Kalian berdua bangun tenda saja di sini sampai kita kembali, kataku kepada Ridho dan Iqbal. Iqbal, oke siap, semoga cepat ketemu si kampret itu. Daniel, ayo cepat Ron, kita masih punya waktu sampai besok karena kita sudah 2 hari di sini. Kemudian kami berdua segera menyusul Panji yang entah kemana perginya. Aku melihat ke langit, matahari terasa sangat panas, mungkin sekitar jam 10-an. Aku dan Daniel kemudian sampai di rumah pertama di kampung Anjani. Seperti biasanya, aku melihat aktivitas warga yang terus diulang-ulang. Aku dan Daniel kemudian mencari ke bagian musola yang kemarin, tetapi tidak menemukannya. Kemudian kami mencari ke arah timur perkampungan sambil berlari. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola yang tadi. Kami berhenti di depan musola. Daniel, bukannya ini musola yang tadi ya? Kok bisa ada di sini? Aku, mungkin bangunan musola ini kembar kali, makanya sama persis. Daniel, iya kali. Ayo jalan lagi. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan sesekali berlari kecil. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola. Dari sini kami sadar kalau ternyata kita juga melakukan hal yang berulang-ulang sama seperti masyarakat kampung ini lakukan.